Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitri Madona, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 90 Palembang. Kali ini saya akan membuat aksi nyata budaya positif di modul titik 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Darhasana IPD selaku Kepala Sekolah dari 90 Palembang. Yang kami hormati Ibu Ismi Evelina SPDKS selaku Wakil Kurikulum SD Negeri 90 Palembang. Dan yang kami hormati para guru dan staf SD Negeri 90 Palembang. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan dalam acara diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan tersebut. Salawat dari salam selalu baginda ditujukan kepada Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir zaman. Amin. Baik Bapak Ibu guru, ada susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 90 Palembang. Acara yang keempat menyampaikan materi, yang keenam tanya jawab, dan ketujuh terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara pada pagi hari ini agar berjalan dengan rahmat dan hikmatnya, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersatu.
ini dimohon duduk tenang. Baik Bapak Ibu Guru, adapun acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 90 Palembang kepada Ibu Nur Hasanah MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Alhamdulillah syukur kita panjang sehat terus masalah. Pada hari ini kita bisa kumpul salawat dan salam kepada Tuhan Nabi kita Ibu-ibu sekalian, pada siang ini kita akan mendengarkan aksi nyata dari Ibu PPSI dan Ibu Eka Trimaguna. Semoga apa yang disampaikan nanti diseminasi budaya positif di kita di Semanggi ini berjalan lancar dan berguna untuk kita semua, dan juga motivasi bagi guru-guru yang akan mengikuti CGP angkatan selanjutnya. Itu saja, semoga berjalan lancar dan dapat berkah dari Allah SWT. Amin. Siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu Nur Hasanah atas kata sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pertama oleh Ibu Eka Fitri Madana SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Eka Fitri Madana kami silakan. Terima kasih Ibu Tri kesempatannya. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hasanah MPD atas kesempatannya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru semuanya, rekan-rekan yang saya sayangi dan yang saya hormati juga. Alhamdulillah hari ini terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua, untuk Ibu Nur Hasanah bisa berkumpul lagi, bisa menyempatkan waktunya hadir kembali di sini dan kegiatan kami diseminasi budaya positif di modul titik 4. Jadi Bapak Ibu, apakah semangat akan memulai kegiatan kita hari ini? Untuk biar lebih semangat lagi, biar lebih ceria, karena tadi setelah menjalankan aktivitas sebelumnya ya, semuanya saya minta berdiri berhadapan-hadapan dengan temannya berdua. Saya ya, itu kan berdua. Kita akan melaksanakan tersenyum ya Bapak Ibu, selama saling senyum berhadapan. Ibu enak boleh bertiga. Tidak, saya menghitung waktunya. Selama 3. Salah, ini bukan 3 detik, 30 detik. Ya, jadi semuanya tersenyum lebar melihat
Ibu Nadia. Berikan alasannya. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Fitri Madona. Dengan pertanyaan yang pertama itu tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalau menurut saya pribadi itu tidak, Ibu. Alasannya karena hukuman itu tidak menjamin akan mendisiplinkan siswa. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nadia. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Nadia. Karena pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa dan Ibu Nadia bilang tidak. Oke, selanjutnya ya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Siapa yang akan menjawab? Oke, Ibu Nuni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eka Fitri Madona. Untuk pertanyaan kedua, menurut saya pemberian hadiah itu kurang efektif ya, karena tujuannya untuk meningkatkan prestasi. Karena sebenarnya dengan pemberian hadiah itu termasuk dari unsur dari ekstrinsik, bukan dari siswa, dalam diri siswa, sehingga jadi ibaratnya itu siswa semangat belajarnya apabila diberi hadiah, sedangkan apabila tidak diberi hadiah maka dia tidak semangat untuk belajarnya. Jadi menurut saya itu kurang efektif. Baik, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya Ibu Nuni. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Adakah yang bisa Ibu Enda? Boleh. Baik, terima kasih Ibu Dona. Untuk pertanyaan, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar, di sini guru dituntut tidak hanya memberikan materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu memberikan solusi ketika siswa ini mengalami permasalahan. Tentunya dengan melakukan bimbingan konseling ke siswa tersebut, kita tanya terlebih dahulu, kita dalami dulu masalah anaknya apa, sehingga nanti akan timbul solusi bagi anak tersebut. Terima kasih Ibu Enda. Dan yang terakhir Bapak Ibu, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Adakah yang mau berpendapat? Ibu Desi. Terima kasih Bu Dona. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Saya setuju karena ketika kita menjadi teman bagi siswa maka ada keterbukaan siswa terhadap kita, tidak ada rasa takut, sehingga diri siswa bisa menceritakan apa saja yang dia rasakan yang menjadi masalah dari dalam dirinya, sehingga kita bisa cari conclusion penyelesaian untuk setiap masalah yang ada di diri kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Berikan semangat untuk kita semua. Baiklah, sudah kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan jawaban ini dan alhamdulillah semuanya luar biasa menjawab. Next, positive mindset. Sebelum saya melanjutkan materi kita, saya akan bertanya lagi, apakah itu budaya positif? Sudahkah terbayang di benak Bapak Ibu guru semua? Oh, budaya positif ini seperti apa? Kebiasaan yang baik. Ada lagi sikap yang baik. Oke, luar biasa. Next, jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Semuanya yang baik-baik, terutama ya Bapak Ibu, peraturan-peraturan yang baik untuk kemajuan siswa-siswa kita di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan SD Negeri 90 Palembang ini. Next, Ibu Tara. Nah, di sini materi kami hari ini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah ya. Jadi kami ada 6 materi pada hari ini. 1, disiplin positif. 2, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan sekolah atau kelas. 4, kebutuhan dasar manusia.
5 posisi kontrol guru, dan 6 segitiga restitusi. Dan nanti saat ini kami akan berbagi materi bersama Ibu Fitriati. Next. Oke, sebelumnya foto dulu. Nah, cobalah buka. Coba diangkat tangan Bapak Ibu guru semuanya di sini. Genggamkan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Cobalah bayangkan, sambil dibayangkan Bapak Ibu guru semua, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaganya dengan sekuat tenaga, karena begitu pentingnya ya hal berharga yang ada di tangan Bapak Ibu guru ini. Tugas B, rekan Anda, teman Anda mencoba dengan segala cara untuk mencoba membuka kepala tangan Anda, tapi Anda tetap bersikeras karena ini merupakan hal penting, hal yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi kalian, memarahi, bisa juga dengan menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dan sikap Anda bagaimana dengan hal tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapat? Bagaimana? Apakah Anda akan tergoda? Apakah Anda akan dengan mudah membuka kepalan tangan Anda? Karena ini hal penting, namun Anda diiming-imingi uang, Anda ditawari sesuatu. Apakah Anda akan dengan mudah membuka kepalan tangan Anda, Bapak Ibu semua? Kita akan tetap mempertahankan ya Bapak Ibu, yang menurut kita berharga, yang menurut kita penting. Dan begitu juga dengan ada apa yang ada di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas kita. Ya Bapak Ibu, kita berharap anak kita menjadi anak yang lebih baik, anak yang bisa bertutur kata yang baik, bersopan santun yang baik. Dan dengan itu, kita tidak akan tergoda dengan hal luar yang lain yang seperti mengganggu anak kita, mengusik kelas-kelas kita. Karena kita memiliki keyakinan peraturan hal yang positif untuk diri kita kepada anak kita. Next. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, di situ ada pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Jadi, yang sudah saya katakan tadi, ada dari ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru, kita mampu mengontrol murid bagaimana agar mereka bisa berjalan sesuai dengan arah yang positif. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat bagi siswa kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namun ini sebenarnya harus kita geser, harus kita ubah ya Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Nah, saat ini kita akan masuk lagi disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Jadi kita akan menumbuhkan disiplin positif itu langsung dari diri siswa kita. Next. Nah, dari disiplin positif tadi, kita dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang nyata kepada anak melalui profil pelajar Pancasila. Melalui profil pelajar Pancasila yang pastinya saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu semua sudah menerapkan ya profil pelajar Pancasila ini di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing, bahkan
kita selalu setiap hari menyanyikannya bersama siswa kita. Adapun profil pelajar Pancasila tersebut yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua, kita masuk ke materi kedua Bapak Ibu. Baiklah, semua sudah konsentrasi kembali. Tadi kita sudah selesai dengan materi disiplin positif dan kita akan lanjut ke motivasi perilaku manusia. Dan di sini motivasi perilaku manusia. Kita tahu kita selalu memberikan motivasi yang baik kepada anak-anak kita, yang mana yang berasal dari eksternal maupun dari internal. Iya. Sudah? Jadi Bapak Ibu semuanya, hendaknya kita sebagai guru memberikan motivasi pada anak-anak kita selalu setiap hari, bahkan setiap memulai pembelajaran di dalam kelas, agar anak-anak kita itu selalu termotivasi untuk semangat belajar. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nomor 1 dan nomor 2 ini Bapak Ibu semuanya merupakan motivasi dari luar. Jadi sebaiknya mengurangi, kita sebagai guru mengurangi motivasi eksternal ini. Karena apa? Karena siswa akan ketergantungan bila kita tidak memberi, misal kita tidak memberikan imbalan kepada atau penghargaan kepada anak, nanti anak menjadi akan malas. Karena misalnya kita satu memberikan penghargaan, di lain hari, Pak, kenapa tidak memberikan lagi ya begitu ya hadiah kepada saya. Jadi anak tidak akan termotivasi sendiri dari dalam dirinya. Namun hendaknya kita sebagai guru memunculkan motivasi internal atau dari dalam diri siswa. Bagaimana kita membangun motivasi itu yang baik dari dalam diri siswa, karena dia akan sadar sendiri, saya harus belajar dengan rajin nih, biar saya bisa mengikuti pembelajaran di kelas, biar saya bisa nanti maju menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya di sini agar mulailah melakukan motivasi secara internal atau intrinsik kepada siswa-siswa kita agar mereka selalu terbiasa, agar mereka bisa mengeluarkan motivasi semangat langsung dari dalam dirinya sendiri. Oke, next. Nah, sebelum kita memasuki materi yang ketiga yaitu materi keyakinan kelas, saya akan bertanya lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Ulang lagi. Sudah. Jadi sebelum saya melanjutkan materi yang selanjutnya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru semua ya. Saya akan bertanya, apakah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ada yang bisa berpendapat? Ibu Nadia sepertinya ingin menjawab lagi, boleh? Baiklah, terima kasih kesempatannya lagi Ibu Primadona. Apa
kelas itu guru dan siswanya membuat peraturan bersama-sama untuk meyakinkan bahwa peraturan yang akan mereka buat itu dapat dijalankan di kelasnya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu Nadia. Luar biasa. Betul sekali yang dikatakan Ibu Nadia. Bahwa peraturan itu biasanya kita sendiri guru yang membuatnya. Jadi kita tidak melibatkan siapa-siapa di sini. Jadi kita sendiri. Sedangkan keyakinan kelas itu kita buat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama antara kita dan siswa kita. Jadi saya harap Bapak Ibu guru semuanya di tahun ajaran baru nanti ya, kita akan melaksanakan tahun ajaran baru. Saya harap Bapak Ibu guru sebelum mulai pembelajaran di kelasnya masing-masing, buatlah kesepakatan kelas ini bersama siswa. Buatlah kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi kita bersama-sama di depan membuat sebuah kesepakatan. Misal, anak-anak sebelum belajar di kelas ini, apa saja sih peraturan-peraturan yang kita tidak boleh langgar pada saat belajar? Sama-sama nanti anak yang menjawab. Misalnya, Bu, tidak boleh makan di kelas. Jadi kita tuliskan. Oke, sepakat ya, seperti itu. Yang kedua, apalagi? Misal, tidak boleh lari-lari Bu di kelas. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu guru semuanya bisa menerapkan nantinya keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Apakah siap? Ya. Bisa? Bisa. Oke, luar biasa untuk SD 90. Baik, next Ibu Mutiara. Nah, adapun nanti yang akan Ibu lakukan prosedur-prosedurnya dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, mempersilahkan warga sekolah atau warga siswa kita mulai dari lingkup ruangan kelas kita dulu ya. Ruangan kelas kita dulu. Mempersilahkan siswa kita untuk mencurahkan ide mereka. Apa sih yang akan mereka lakukan yang tidak boleh mereka lakukan di dalam kelas itu? Jadi yang akan kita sepakati bersama-sama. Kemudian kita catat, Bapak Ibu, kita catat boleh di kertas, boleh di papan tulis dari ide-ide siswa kita tadi. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Nah, ini misal tidak boleh lari-lari. Kalimat yang positifnya seperti apa, Bapak Ibu? Kalau tidak boleh lari-lari di kelas, harus berjalan. Boleh harus berjalan. Jadi kita jangan gunakan kata tidak. Jadi kita jangan untuk di kesepakatan kelas itu jangan gunakan kata yang negatif atau kata tidak. Yang ketiga, yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi kita catat dulu apa-apa kehendak anak, tidak boleh lari, tidak boleh makan, tidak apa, tidak ini kita catat. Kemudian kita kumpulkan dan kita tinjau ulang, kita ubah dengan menggunakan kalimat positif, kalimat kita sendiri yang baik yang enak didengar untuk siswa. Dan yang selanjutnya yaitu meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Boleh dari 3 jumlahnya kesepakatan kelas tadi, boleh juga sampai 7, jangan terlalu banyak. Dan selanjutnya meninjau dan menyetujui. Jadi setelah kita tulis lagi dengan kalimat yang bagus tanpa kalimat yang negatif, kita buang dengan kalimat yang positif. Selanjutnya kita ajak siswa kita menandatanganinya. Ya, misal anak-anak kelas rendah boleh dengan cara tulis namanya saja. Kalau yang sudah kelas tinggi boleh mereka menandatanganinya. Jadi kita semuanya sepakat dan setuju bahwa hal itu merupakan menjadi peraturan kita di kelas dan akan kita taati bersama-sama. Dan selanjutnya seperti biasa keyakinan kelas kita tempel di dinding kelas. Dan untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa kita revisi ulang. Misalnya dalam 1 minggu itu ada anak yang melanggar, ada anak yang tidak mentaati, kita bisa ulang lagi, kita revisi lagi, kita buat lagi, ya sampai itu seterusnya. Dan next Ibu Mutiara, dan ini saya membuat keyakinan kelas saya bersama siswa-siswa
saya membangun siswa, dan selanjutnya di gambar yang pertama itu saya mengajak siswa untuk semuanya menandatangani, menulis nama mereka masing-masing untuk menyepakati keyakinan kelas yang telah kami buat. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Baiklah, terima kasih. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan hari ini. Semoga menginspirasi Bapak Ibu dan selanjutnya akan diterapkan, diimplementasikan di dalam kelasnya masing-masing. Selanjutnya materi yang saya serahkan kepada Ibu MC, Ibu Tri Yulius Pratiwi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka Fitri Madona SPD atas penyampaian materi tadi. Ibu Eka tadi menyampaikan tentang disiplin positif, motivasi perilaku siswa dan keyakinan kelas. Semoga menjadi motivasi kita untuk menerapkannya di sekolah. Baik Bapak Ibu, ada penyampaian materi yang kedua, yaitu kepada Ibu Fitriati SPD, kami persilakan untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Pada itu kami persilakan. Beri tepuk tangan kepada Ibu Fitri. Baiklah, terima kasih Ibu Sri selaku MC. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang berusaha NPD dan Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mengikuti acara kegiatan kami di CGP Angkatan 10, yaitu destinasi budaya positif di sekolah. Masih semangat Ibu-Ibu? Ya, semangat sekali. Sebelumnya kita akan minta speaking dulu agar lebih semangat. Oke, kayaknya saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke musim 4. Jangan lupa mampir ke 14 Solo. Agar diskusi dan presentasi ini lebih semangat, kita ice breaking dulu. Baiklah, ice breakingnya di sini kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Tapi ketika bundar itu kita ganti dengan ham ham ham. Bundarnya itu buat segitiga. Topi saya ham ham. Kita akan konsentrasi Bapak Ibu semua. Baiklah, saya tidak mengarahkan lagi ya, sudah berdiri Bapak Ibu guru semua. Saya hanya menyanyikan saja. Baiklah, 1, 2, 3. Topi saya kalau tidak bukan topi saya. Ternyata Bapak Ibu guru di sini masih semangat dan tetap fokus, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu guru di sini semua, saya di sini tampil di sini bukan merasa lebih hebat atau lebih pintar dari Bapak Ibu guru, tapi di sini saya menyampaikan materi dari kegiatan kami destinasi, yaitu menyampaikan topik, ide dan gagasan dari pembelajaran yang kami dapatkan. Baiklah, adapun pembelajaran yang kami dapatkan yaitu sebelum memasuki posisi kontrol dan kebutuhan dasar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Johnson. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang
ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleksi diri atau introspeksi diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut? Karena setiap anak melakukan tindakan atau kesalahan itu ada kebutuhan dasar yang mereka ingin capai. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, nah, kita akan memahami kebutuhan dasar manusia. Restitusi mengajak kita untuk menerapkan praktik disiplin dengan mengingat kebutuhan dasar apa dari manusia. Nah, sekarang kita akan mencoba menebak-tebakan kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama itu kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu semua? Kesenangan. Nanti kita lihat berikutnya. Yang kedua, yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan terdiri dari apa? Bapak Ibu. Ya, penguasaan. Ya, tepat sekali, memenuhi penguasaan. Dari kelima, terdiri dari 2 kata. Bertahan hidup. Tepuk tangan. Ya, kita akan jawabannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kesenangan. Ya, tepat sekali, kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kedua, cinta dan kasih sayang. Apa itu cinta dan kasih sayang? Kebutuhan untuk menerima, memberi dan menerima kasih sayang dan juga berkoneksi. 3, tepat sekali yang Bapak Ibu baru jawab, yaitu kebebasan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Yang 4, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Dan yang kelima adalah bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa lapar, haus dan lain-lain, serta psikologisnya yaitu rasa aman. Tepat sekali Ibu guru semua, tepuk tangan untuk Ibu guru semua. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang merupakan contoh dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Nurani, ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara gak seru jadinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda di kelas? Apa Ibu Mutiara?
kita sendiri yang membuat suasana di kelas menjadi bosan. Yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, Bapak Ibu semua, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Iya, hebat sekali, guru hebat semuanya, benar Ibu guru sangat luar biasa. Ya, cinta dan kasih sayang. Dinda mencoba mencari perhatian dari Ibu guru. Refleksi bagi diri kita berarti kita kurang iya, Ibu guru di kelas kurang mencurahkan perhatian terhadap murid di kelas. Itulah kebutuhan dasar dari manusia atau dari murid kita yang harus terus kita gali, Bapak Ibu guru. Selanjutnya, 5 posisi kontrol dalam menerapkan budaya disiplin posisi di sekolah. Ada 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu guru, kira-kira posisi kontrol mana yang sering atau yang Bapak Ibu guru terapkan di kelas? Coba Ibu siapa di sini ada yang bersedia? Haryati. Ibu Haryati. Sebagai teman. Ibu Endang. Ada yang sebagai pemantau? Pemantau itu seperti apa? Ini saja pemantau. Iya. Ya. Netizen. Ya baiklah, selanjutnya kita akan melihat lebih lanjut. Di sini 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman fisik yaitu menyakiti fisik, dan verbal itu bersuara yang menyakiti psikis, bisa menyakiti psikis, menyinggung perasaan. Itu termasuk salah satu efek dari suatu tindakan penghukum secara verbal. Yang kedua, membuat rasa bersalah, yaitu akan menggunakan gendingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri, nada suara memelas, halus, bahasa tubuh, merapat pada anak, lesu. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu guru sini pernah berada dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Selanjutnya, teman akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ada suara ramah, akhlak bersanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Teman di sini kita berposisi kontrol sebagai teman yang menyenangkan bagi anak-anak. Biasanya posisi teman ini anak-anak akan merapat kepada gurunya, dekat dan sangat dekat terhadap gurunya, tapi belum tentu terhadap guru yang lain. Mungkin ada guru yang kita sengaja. Jadi selanjutnya pemantau. Pemantau itu mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dari suara datar, bahasa tubuh yang formal. Di sini pemantau, kita mengawasi siswa terhadap konsekuensi dan peraturan-peraturan yang kita buat. Selanjutnya, manajer. Posisi manajer yaitu di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Di sini guru mengajak murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid.
selanjutnya. Baiklah, kita tonton bersama video posisi kontrol dulu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baiklah Bapak Ibu Guru, tadi setelah kita menyaksikan video bersama, kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan oleh Ibu Guru? Iya, karena semua menjawab hukum, tepat sekali, yaitu posisi kontrol hukum. Kira-kira Bapak Ibu Guru, apakah berhasil penerapan disiplinnya? Kira-kira Bapak Ibu Guru dengan posisi kontrol hukum tadi? Apa alasannya itu Bapak Guru? Ya berarti posisi kontrol hukum memberikan dampak ya Bapak Ibu Guru ya. Ada efek yang dihasilkan dari posisi kontrol hukum. Yaitu kira-kira apa? Kira-kira Bapak Ibu Guru. Efek dari kita menerapkan hukuman atau kita sebagai posisi kontrol itu terhadap anak. Iya, minder apa? Lalu marah berarti itu efek psikis ya Bapak Ibu Guru. Apakah tadi ada efek fisiknya? Iya ya, capek karena disuruh berkeliling ya. Mungkin anak itu akan tidak mengulangi, tapi tidak akan menemukan motivasi internal. Mungkin suatu saat ya bisa mengulangi lagi dan malah mengakibatkan menghasilkan efek yang negatif untuk perkembangan anak itu, yaitu dia merasa karena hukuman verbal tadi merasa malu, minder, benci terhadap gurunya, dan dia juga merasa tersakiti karena harus berkeliling lapangan. Rasanya kita tidak memanusiakan manusia jika seperti itu.
merasa dirinya paling benar. Nah, di sini kita akan menstabilkan identitasnya. Nah, tenang dulu. Semua orang bisa melakukan kesalahan, dan di sini kita akan memperbaiki kesalahan. Itu yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas. Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita akan belajar dari kesalahan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, yaitu proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu pasti pernah melakukannya, Bapak Ibu guru. Validasi ketika anak berbuat salah, pasti kita menanyakan dulu, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Di validasi tindakan yang salah di sini, kita menanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut dengan mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang mereka penuhi. Seperti kegiatan tadi, Dinda ingin menyanyi dari buat keributan di kelas karena dia merasa bosan. Di situ kita mengetahui kebutuhan dasar anak tersebut untuk kita melakukan refleksi selanjutnya. Dan ketiga, kita akan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut, yaitu memberikan pertanyaan untuk mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah menuntun murid-murid. Nah, di keyakinan, menanyakan keyakinan ini, kita akan menanyakan kepada anak tentang nilai-nilai keyakinan apa yang sebelumnya telah kita buat di kelas, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rona tadi, bahwa di kelas kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan menanyakan kepada anak-anak apakah perbuatannya tersebut melanggar keyakinan kelas atau tidak. Dan di keyakinan kelas, menanyakan keyakinan, anak-anak akan menemukan solusi dari tindakan salah tadi. Di sini anak akan menemukan solusi dan keyakinan apa yang selanjutnya harus mereka dalam mencari solusi tindakan tersebut. Selanjutnya, di sini saya telah membuat skenario dari tahapan tindakan segitiga resolusi, yaitu kasusnya pada jam istirahat Dinda dan Susan mengambil tas troli milik Alessa tanpa izin dan menggunakan sebagai mainan kereta-keretaan sehingga membuat tasnya sedikit rusak. Ketika Alessa masuk kelas dan mengetahui hal itu, dia marah dan menangis. Selanjutnya, adapun tahapan segitiga resolusi yang kami terangkan, baiklah, kami ceritakan masalahnya.
bernama Arya Hansa. Hal itu membuat Hansa tidak senang. Dia menjadi marah dan menangis. Dia pun kesal karena nama orang tuanya diejek-ojek oleh adik. Hansa pun melaporkan itu kepada guru. Ada apa Ira? Permasalahan yang dihadapi kelas yang diterapkan dengan kegiatan segitiga restitusi. Kegiatan segitiga restitusi akan memunculkan kesadaran anak-anak dan atas perilaku salah mereka. Selanjutnya, kami akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Mohon maaf tidak ada kesalahan dalam penyampaian materi dan penyajiannya. Selanjutnya kami memasuki sesi tanya jawab bersama Ibu Yana. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Fitriati yang telah memberikan materinya kepada kita. Baik Bapak Ibu, apakah masih tanda tangan? Semangat, kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Baik, sekarang kita ada sesi tanya jawab. Nah, sesi ini saya akan dua sesi. Pertama itu materi Ibu Dona dan Ibu Pin. Nah, bagi Bapak Ibu ingin bertanya tentang materi Ibu Dona dan Ibu Pin, kami persilahkan. Ya, silakan Pak Ari. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Ibu Fitri. Tadi tentang materinya tentang segitiga restitusi. Bu, apakah kita memecahkan masalah anak dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi itu dapat membuat anak nyerah dan tidak mengingat lagi? Karena anak merasa, wah, saya tidak diberi hukuman, dan ini akan membuat anak melakukan kesalahan lagi sehingga berulang-ulang. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ari. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Atika. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Tri Julius. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Eka Fitri Madonna. Ibu Eka, Bu, tadi kan materi Ibu tentang keyakinan jelas. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara membuat keyakinan kelas kita itu biar bisa berjalan dan diterapkan dengan baik dan benar. Apakah ada kiat-kiat tertentu? Apakah ada seperti resep-resep seperti itu Bu Eka agar bisa berjalan dengan baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ari dengan Bu Tita atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan tentang Pak Ari tadi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu akan membuat jerak kepada anak. Ya, seperti itu Pak Ari ya. Baik, kepada Ibu Fitriati, silakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ari, yaitu apakah dengan restitusi itu dapat membuat anak jelas karena tidak terdapat hukuman? Ya, dan seperti kita ketahui tadi ada 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Di situ kita akan menemukan kesadaran moral. Di
Terima kasih kepada Ibu Mutiara atas tambahannya. Jadi kita tuh harus dapat menumbuhkan rasa emosionalnya, Ibu ya. Ya, rasa moralnya dengan sehingga tidak akan mengulanginya lagi seperti itu, Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ari? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ari pertanyaannya. Lanjut untuk sesi pertanyaan kedua, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, maaf. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Tri. Saya menjawab pertanyaan dari Ibu Tika bahwa adakah trik-trik ya Ibu Tika untuk agar kesepakatan di dalam kelas itu berjalan dengan baik. Jadi itu tadi Ibu Bapak semuanya, dari materi kami hari ini itu berkesinambungan, bersatu kesatuan. Jadi kita menerapkan disiplin positif di dalam di sekolah, terutama di lingkungan kelas kita tadi. Dengan begitu akan muncul motivasi. Jadi kita selalu memberikan motivasi intrinsik, membangkitkan semangat siswa. Jadi dia akan sadar dengan sendirinya Ibu Tika. Jadi kalau menurut pendapat saya, kiat-kiatnya mungkin kita sebagai guru menumbuhkan dulu motivasi intrinsik atau internal yang ada dari siswa tadi. Jadi dengan begitu siswa akan sadar sendiri, sadar dan menyadari bahwa kesepakatan kelas yang sudah mereka buat bersama guru di kelas harus ditaati, dipatuhi, dilaksanakan dengan baik di dalam kelas seperti itu. Karena bila tidak akan ada konsekuensinya tadi seperti itu. Mungkin ya saya hanya seperti itu Ibu Tika. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Ibu Tika tadi? Tiap-tiap apa agar keyakinan kelas itu dapat berjalan dengan lancar? Apakah sudah cukup Ibu Tika? Ya, terima kasih, sudah jelas baik. Jadi intinya itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan eksternalnya ya Ibu ya di dalam kelas. Ya, baik Bapak Ibu. Adapun untuk sesi yang terakhir yaitu kesimpulan dari kegiatan. Baik, adapun kesimpulan kita pada kegiatan pada pagi hari ini yaitu tentang diseminasi disiplin positif, pembahasan dari materi dari Ibu Eka Fitri Madonna dan Ibu Fitriati CGP Angkatan 11 ini. Adapun kesimpulannya yaitu dari kegiatan diseminasi ini dapat disimpulkan bahwa budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai positif, yang dimana kebiasaan yang bersifat positif ini di dalamnya itu dapat mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif bagi murid. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut maka akan tercipta budaya yang positif di sekolah. Dengan membentuk budaya positif di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter profil Pancasila dalam diri siswa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijalankan di sekolah yang kita sayangi ini. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara kita pada siang hari ini, maka bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya membuka acara pada siang hari ini mengucapkan maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari Kepala Sekolah SD Negeri 90 Palembang tentang diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurasana MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 90 Palembang. Kali ini saya akan memberikan testimoni kepada guru-guru saya yaitu Ibu Fitriati SPD dan Eka Fitri Madonna SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bangga kepada guru kami yang memiliki semangat
dalam memajukan pendidikan khususnya di sekolah ini. Dengan mengikuti program guru penggerak, Ibu Fitri dan Ibu Madonna telah melakukan diseminasi budaya positif. Saya sangat antusias dengan kegiatan budaya positif yang mereka sosialisasikan. Budaya positif perlu kita aplikasikan di sekolah. Budaya positif perlu kita aplikasikan di sekolah dengan harapan saya semoga Ibu Fitri dan Ibu Dona tetap bersemangat, konsistensi, dan memunculkan ide-ide yang kreatif untuk memajukan sekolah ini. Demikianlah testimoni saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya testimoni dari rekan sejawat kami yaitu Ibu Endang Ulpa Wijayanti SPD dan Ibu Nuni Oktavianti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Ulpa Wijayanti SPD. Saya guru kelas 4A di SD Negeri 90 Palembang. Saya juga merupakan rekan sejawat dari Ibu Eka Fitri Madonna dan Ibu Fitriati. Di sini setelah kami menyaksikan pemaparan mengenai diseminasi budaya positif dari Ibu Dona dan Ibu Fitriati, hal ini sangat membantu kami sebagai rekan gurunya dalam menumbuhkan budaya positif yang baik di kelas, sehingga nanti akan terbentuk karakter yang baik bagi siswa-siswa di SD Negeri 90 Palembang. Selain itu, kami lebih paham mengenai segitiga restitusi yang harus dilakukan di kelas ketika terjadi sebuah permasalahan. Untuk Ibu Eka Fitri Madonna dan Ibu Fitriati, semangat terus menjadi agen perubahan bagi dunia pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Oktavianti, guru SD Negeri 90 Palembang. Kali ini saya akan memberikan testimoni untuk Ibu Eka Fitri Madonna dan juga Ibu Fitriati terkait kegiatan mereka yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Menurut saya, kegiatan diseminasi budaya positif yang mereka lakukan itu sangat memberikan dampak dan manfaat yang baik. Karena dengan pemahaman budaya positif, saya sebagai guru dapat menciptakan bagaimana menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah, khususnya kelas saya, terutama dalam membentuk keyakinan kelas dan menghadapi permasalahan-permasalahan murid saya di kelas, baik menggunakan segitiga restitusi yang telah diberikan pada saat diseminasi positif. Semangat terus untuk Ibu Eka Fitri Madonna dan Ibu Fitriati, semangat untuk terus berkolaborasi dan memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah video saya pada saat pembuatan keyakinan kelas bersama siswa kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita, Bu Dona akan mengajak anak-anak Bu Dona di kelas 1B ini untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kalau peraturan tahu tidak? Oh, pintar Adepa. Salah satu contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu namanya peraturan. Kalau peraturan itu harus ditaati atau tidak? Nah ya, harus ditaati. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Sama seperti dengan peraturan. Jadi sebelum kita belajar, nanti Bu Dona akan membuat keyakinan ke peraturan sekolah. Apa sih peraturan sekolah kita? Apa? Tidak boleh
Demikianlah video aksi nyata yang saya buat tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 90 Palembang. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.